Tahukah Anda bahwa kebanyakan orang yang berusia di atas 40 tahun tidak menjalani kehidupan mereka sendiri? Mereka hanyalah figuran dalam film kehidupan mereka. Dan yang terburuk, mereka percaya sudah terlambat untuk mengubah naskah. Namun, inilah hal yang mengejutkan. Di usia 40, pikiran Anda berada di puncak daya cipta, bukan akhir, puncak mutlak. Dan jika Anda melakukan persis seperti yang akan saya beritahukan ini, hidup Anda bisa bertransformasi hanya dalam hitungan bulan. Ini bukan motivasi murahan, ini adalah hukum semesta. Hukum yang sama yang mengatur pertumbuhan pohon, pergerakan planet, dan kekayaan manusia. Jadi, dengarkan baik-baik, karena apa yang akan saya tunjukkan di sini, jika diterapkan sepenuhnya, akan mengubah frekuensi, pola mental, dan takdir keuangan Anda. Kebanyakan orang yang berusia di atas 40 tahun menjalani hidup seolah-olah naskah sudah tertulis. Mereka bangun, bekerja, membayar tagihan, dan mengulang siklus yang sama setiap hari, percaya bahwa memang begitulah seharusnya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi sekadar figuran dalam kisah mereka sendiri. Mereka melihat orang lain mencapai, tumbuh, dan makmur, lalu mereka berpikir, "Oh, andai saja saya memulai lebih awal," atau "orang itu beruntung." Padahal keberuntungan bukanlah faktor nyata. Keberuntungan hanyalah nama yang orang berikan ketika seseorang memahami hukum tak terlihat yang mengatur kesuksesan. Anda dilahirkan untuk menjadi protagonis utama dalam film kehidupan Anda sendiri. Namun, kebanyakan orang terus membiarkan orang lain mengarahkan adegan mereka, menentukan dialog mereka, dan mendikte alur cerita. Sejak usia muda, kita dikondisikan untuk mengikuti naskah orang lain, orang tua, guru, atasan, masyarakat, sampai-sampai kita lupa bahwa pena selalu ada di tangan kita. Dan saat kita mencapai usia 40, banyak yang berpikir, sekarang sudah terlambat untuk berubah. Padahal, justru sekaranglah Anda memiliki pengalaman, kebijaksanaan, dan kejelasan yang tidak Anda miliki sebelumnya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengambil peran utama dalam hidup Anda. Saya masih teringat jelas ketika pertama kali menemukan ini. Saya berusia 26 tahun dan hidup dalam kekacauan total. Saya tidak punya pendidikan, tujuan, atau arah. Saya bekerja di pekerjaan yang saya benci, hanya untuk bertahan hidup. Hingga seorang pria memberi saya nasihat sederhana yang mengubah segalanya. Jika Anda melakukan persis seperti yang saya katakan, sampai Anda menemukan bahwa saya salah, hidup Anda akan berubah. Kata-kata itu melucuti pertahanan saya. Bukan karena saya mempercayainya, melainkan karena saya tidak ada ruginya. Saya memutuskan untuk mematuhi. Saya mengikuti setiap instruksi tanpa bertanya. Dan dalam 1 tahun, seorang pria tanpa ijazah dan tanpa prospek menghasilkan lebih dari $100.000. Intinya, bukan uangnya, tapi prinsipnya. Ketika Anda memutuskan untuk mengikuti suatu arah dengan keyakinan dan disiplin, sesuatu di dalam diri Anda berubah. Anda mulai melihat diri Anda sebagai protagonis. Dan ketika itu terjadi, seluruh alam semesta selaras dengan keputusan Anda. Masalahnya adalah, sebagian besar waktu, orang menunggu untuk merasa percaya diri sebelum bertindak. Padahal kepercayaan diri datang setelah tindakan, bukan sebelumnya. Anda perlu bertindak seolah-olah Anda sudah menjadi karakter utama dalam kisah Anda. Bahkan jika Anda masih merasa seperti figuran, pikirkan berapa kali Anda meragukan diri sendiri. Berapa banyak kesempatan yang Anda biarkan berlalu karena takut membuat kesalahan, karena berpikir sudah terlambat. Berapa banyak impian yang Anda arsipkan? Berapa banyak ide yang Anda simpan di rak? Berapa kali Anda melihat seseorang yang sukses dan berpikir, mereka punya sesuatu yang tidak saya miliki? Namun, inilah kebenaran yang mengubah segalanya.
Anda memiliki kekuatan yang sama persis. Perbedaannya adalah mereka memutuskan untuk mengarahkan film kehidupan mereka sendiri. Di usia 40, ketakutan berubah bentuk. Itu bukan lagi ketakutan untuk mencoba, melainkan ketakutan kehilangan sedikit yang sudah Anda bangun. Tapi ketakutan ini adalah ilusi, jebakan mental yang diciptakan oleh tahun-tahun pengkondisian. Keamanan sejati bukan pada apa yang Anda miliki, melainkan pada apa yang mampu Anda ciptakan. Ketika Anda memahami ini, Anda mulai hidup dengan tujuan, bukan dengan ketakutan. Penelitian yang dilakukan oleh Harvard Business Review menunjukkan bahwa lebih dari 70% orang yang berusia di atas 40 tahun mengaku tidak merasa puas dengan apa yang mereka lakukan, tetapi tetap terperangkap karena mereka percaya bahwa sekarang tidak ada cukup waktu untuk berubah. Namun, di antara mereka yang memutuskan untuk berubah, lebih dari 60% menyatakan mereka menemukan fase terbaik mereka setelah usia 40. Ini berarti bahwa usia bukanlah batasan, melainkan titik balik. Saya menemukan bahwa pikiran manusia tidak menua. Ia meluas atau menyempit, tergantung pada ide-ide yang Anda izinkan masuk. Ketika Anda mulai melihat diri Anda sebagai sutradara film kehidupan Anda sendiri, Anda memilih genre cerita. Itu bisa drama, komedi, tragedi, atau kemenangan. Anda memilih alur ceritanya. Dan setiap pikiran yang Anda pegang dengan emosi adalah adegan yang mulai terwujud di dunia nyata. Oleh karena itu, tanyakan pada diri Anda sekarang, siapa yang mengarahkan hidup Anda? Apakah Anda ataukah keadaan? Apakah impian Anda ataukah ketakutan akan kegagalan? Karena apa yang Anda terima akan terulang, dan apa yang Anda putuskan untuk diubah akan bertransformasi. Satu-satunya perbedaan antara mereka yang berhasil dan mereka yang hanya bertahan hidup adalah kemauan untuk mengikuti instruksi dengan keyakinan hingga hasilnya terlihat. Ketika saya mulai melakukan ini, saya tidak tahu bagaimana semua itu akan terjadi. Saya hanya tahu bahwa jika saya melanjutkan dengan cara yang sama, tidak ada yang akan berubah. Jadi, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda, mematuhi, bahkan tanpa memahami. Dan begitulah hidup saya berubah. Hari ini ketika seseorang datang kepada saya di usia 40, 50, atau 60 tahun dan berkata, "Saya rasa sudah terlambat," saya tersenyum. Karena saya tahu itu tidak benar. Saya telah melihat orang memulai dari nol di usia 50 dan menciptakan kekayaan, pernikahan bahagia, bisnis yang makmur. Saya telah melihat kehidupan terlahir kembali ketika seseorang memutuskan untuk pertama kalinya untuk mengarahkan film kehidupannya sendiri. Kebenarannya sederhana. Anda tidak butuh keberuntungan. Anda butuh arahan. Dan jika Anda melakukan persis seperti yang saya katakan, jika Anda berhenti melihat orang lain dan mulai melihat ke dalam diri, Anda akan menyadari bahwa naskah hidup Anda selalu terbuka, hanya menunggu sebuah keputusan. Karena adegan paling kuat dalam kisah Anda belum difilmkan, dan itu dimulai saat Anda memutuskan bahwa peran utama adalah milik Anda. Frekuensi yang Anda gunakan bukanlah metafora indah. Itu adalah kondisi nyata yang menentukan apa yang muncul dalam dunia Anda. Segala sesuatu di sekitar Anda adalah energi dalam berbagai bentuk. Materi dan peristiwa mematuhi pola yang secara energetik kompatibel. Ketika saya mengatakan vibrasi, saya berbicara tentang ini. Ada pola internal, keadaan pikiran dan perasaan yang bertindak seperti magnet. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan, Anda menarik apa yang sudah sesuai dengan pola yang Anda pancarkan. Ini bukan mistisisme, ini adalah prinsip praktis. Alam bawah sadar tidak menciptakan,
ia mereproduksi apa yang diberikan kepadanya. Jika Anda memberinya gambaran yang bingung, penuh ketakutan dan keraguan, itulah yang akan terulang. Jika Anda memberinya gambaran yang jelas, diulang dengan emosi, proses internal mulai menata ulang perilaku, perhatian, dan energi di sekitar Anda sehingga gambaran ini menjadi mungkin. Itulah mengapa saya sangat menekankan pada perincian tujuan, menulis apa yang Anda inginkan seolah-olah sudah ada dengan emosi di masa kini. Paradigma, sistem otomatis di dalam diri Anda ini hanya berubah ketika menerima informasi baru yang cukup intens untuk memprogram ulang. Jika ini terdengar teoritis, pertimbangkan apa yang ditunjukkan sains tentang praktik imajinasi dan pelatihan mental. Ada meta-analisis kuat yang menunjukkan bahwa praktik imajinatif, visualisasi disengaja, latihan mental, menghasilkan peningkatan nyata dalam kinerja, baik dalam olahraga maupun keterampilan profesional, karena ia mengaktifkan jaringan saraf yang sama dengan tindakan fisik dan memandu perhatian serta perilaku seperti latihan pendahuluan. Ini menjelaskan mengapa visualisasi, bila dilakukan dengan baik, membuat Anda lebih efisien dalam kehidupan nyata. Bayangkan pikiran Anda adalah stasiun radio. Apa yang Anda selaraskan menentukan frekuensi orang dan peluang yang Anda tarik. Jika Anda terus-menerus disetel pada kelangkaan, kekhawatiran, utang, perbandingan, perhatian Anda menjadi terbatas, pengambilan keputusan Anda melemah, dan Anda mulai membuat kesalahan yang sama yang mempertahankan kelangkaan. Penelitian menunjukkan bahwa kekhawatiran kronis tentang kekurangan menghabiskan kapasitas kognitif dan merusak keputusan ekonomi. Ketika pikiran sibuk mengelola kelangkaan, ia tidak melihat solusi atau peluang. Mengubah frekuensi mental, Anda membersihkan beban kognitif ini dan memberi ruang untuk pilihan yang lebih baik. Bagaimana Anda mengubah frekuensi ini dalam praktiknya? Ini bukan sihir instan, ini adalah sebuah metode. Pertama, pilih gambaran spesifik tentang apa yang Anda inginkan, perincian, warna, suara, bau, sensasi fisik. Tulis dalam bentuk waktu sekarang sebagai satu kalimat langsung. Saya sangat bahagia dan bersyukur sekarang karena ich bisa. Bacalah dengan lantang, rasakan. Lakukan ini setiap hari, lebih dari sekali. Kedua, praktikkan visualisasi aktif selama 5 hingga 10 menit, bukan fantasi yang tidak fokus, melainkan latihan mental dengan emosi dan hasil akhir yang jelas. Ketiga, paparkan alam bawah sadar Anda pada bukti nyata. Sebuah foto, cek simbolis, catatan dengan tanggal, dan lihatlah setiap hari. 3 langkah ini mengubah citra mental menjadi panduan perilaku. Perhatian Anda mulai melihat ide, orang, dan peluang yang sebelumnya luput dari perhatian. Jika Anda berpikir, ini tidak akan berhasil untuk saya, ujilah dalam waktu singkat. Saya selalu meminta orang untuk melakukan tes terkontrol. 7 hari mengikuti 3 praktik ini. Afirmasi waktu kini, visualisasi harian, bukti fisik, dan mencatat setiap perubahan minimal dalam perhatian, suasana hati, atau keputusan. Bukti empiris dalam psikologi kognitif menunjukkan bahwa simulasi mental meningkatkan komitmen dan kemungkinan tindakan menuju tujuan. Dan itulah mengapa individu yang mulai berlatih segera merasakan perbedaan dalam kejelasan dan peluang yang terlihat. Izinkan saya memberikan contoh praktis dari hidup saya yang menggambarkan prinsip ini. Beberapa tahun lalu, saya ingin memiliki pusat penyiaran sendiri, sebuah studio yang mampu menyiarkan ke seluruh dunia dari rumah saya. Saya tidak memulai dengan lembar kerja atau koneksi yang kuat. Saya mulai dengan membayangkan setiap detail. Suara ruangan, kamera di langit-langit, perasaan mengontrol transmisi dari halaman belakang saya. Saya menggambarkannya dengan tepat, merasa seolah-olah saya sudah tinggal di sana,
dan saya mengulanginya secara konsisten. Kemudian saya bertindak. Saya mencari orang-orang yang tepat, membeli peralatan, dan mendelegasikan hal-hal yang perlu didelegasikan. Tak lama kemudian, apa yang tadinya hanya ada dalam bayangan menjadi struktur nyata. Sebuah studio terisolasi, lengkap dengan kendali kamera jarak jauh, siap menjangkau audiens manapun. Emosi yang saya rasakan saat melihat siaran pertama sungguh berbeda. Itu bukan kejutan, melainkan konfirmasi atas sebuah pola yang telah saya kembangkan. Efek pikiran yang berubah menjadi infrastruktur, inilah yang persis ingin Anda pahami. Lalu bagaimana dengan para skeptis yang mengatakan semua ini psikologis, bukan finansial? Tepat sekali, memang psikologis, tetapi konsekuensinya finansial. Ketika pikiran Anda lebih jernih, Anda membuat keputusan yang lebih rasional dan produktif. Anda melihat peluang yang sebelumnya Anda abaikan. Anda bertindak dengan kegigihan yang lebih besar. Lebih jauh lagi, emosi yang tepat, fokus yang antusias, rasa syukur yang tulus, tidak menghambat penalaran, justru mempercepatnya. Penelitian dalam ekonomi perilaku dan ilmu saraf menunjukkan bahwa emosi yang diatur dengan baik dapat meningkatkan kualitas keputusan finansial dengan mengintegrasikan nilai-nilai, pengalaman masa lalu, dan proyeksi masa depan ke dalam pilihan-pilihan yang lebih efektif. Oleh karena itu, menumbuhkan niat yang kuat dan citra positif bukanlah pelarian dari kenyataan, melainkan pengalihan kapasitas kognitif Anda menuju keputusan yang menghasilkan. Anda mungkin pernah mendengar kisah orang-orang terkenal yang berhasil menggunakan visualisasi. Bukan kebetulan, Jim Carrey sebelum menjadi terkenal menulis cek untuk dirinya sendiri dan mempertahankan gambaran jelas tentang apa yang dia inginkan. Bertahun-tahun kemudian dia menerima kontrak yang sesuai dengan visi tersebut. Saya tidak mengatakan ini adalah satu-satunya alasan kesuksesan, tetapi ini adalah pola yang berulang di antara mereka yang mengubah niat menjadi kenyataan, kejelasan, pengulangan, dan tindakan yang selaras. Ini menunjukkan bahwa praktik tersebut berhasil dalam kehidupan nyata, bukan hanya dalam teori. Sekarang, latihan praktis dan segera untuk Anda yang berusia lebih dari 40 tahun dan ingin meningkatkan frekuensi Anda hari ini. 1. Tuliskan tujuan Anda secara rinci dan ubahlah menjadi kalimat dalam kala kini. Bacalah dengan lantang 3 kali saat bangun tidur dan 3 kali sebelum tidur. 2. Luangkan waktu 5 menit untuk visualisasi terfokus dengan emosi. 3. Pilih sebuah objek yang melambangkan tujuan, foto, catatan, kwitansi hipotetis, dan letakkan di tempat Anda akan melihatnya setidaknya 2 kali sehari. 4. Lakukan tindakan kecil sehari-hari yang mengkonfirmasi citra baru Anda. Hubungi seorang kenalan, belajar selama 20 menit, kirimkan sebuah proposal, tindakan mengubah citra menjadi hasil. Mulai dari kecil, jadilah konsisten dan catat setiap tanda respons. Sebuah ide, seseorang yang menelepon Anda, peningkatan finansial kecil. Ini adalah bukti bagi mereka yang meragukan. Saya tahu ada keberatan umum. Bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika ini hanya membuat saya bermimpi dan tidak bertindak? Jawabannya sederhana. Citra tanpa tindakan adalah fantasi. Citra dengan tindakan adalah cetak biru. Frekuensi yang Anda ubah perlu disertai dengan langkah-langkah konkret. Perbedaan antara mereka yang terus bermimpi dan mereka yang mencapai adalah disiplin mengubah citra menjadi tugas sehari-hari. Anda memberi makan alam bawah sadar Anda dengan detail dan emosi. Perhatian Anda mulai bekerja, dan kemudian Anda bertindak dengan lebih presisi. Saat itulah hasilnya muncul. Akhirnya, jangan berharap transformasi ajaib dalam semalam. Proses ini bersifat kumulatif. Penguatan harian apapun, bahkan kecil,
mendorong frekuensi Anda ke tingkat yang berbeda. Dan dari sana, kebetulan-kebetulan yang tadinya tampak tidak berarti menjadi pintu-pintu yang alam semesta sediakan bagi Anda. Anda memegang kendali atas stasiun mana yang akan Anda putar. Putuskan, penuhi, bertindaklah, dan amati bagaimana realitas sedikit demi sedikit mulai selaras dengan frekuensi baru Anda. Citra diri yang Anda miliki adalah cetak biru tak terlihat yang mengatur segala hal lainnya. Ini bukan sekadar detail psikologis yang menyenangkan. Ini adalah mekanisme yang memutuskan pintu mana yang terbuka, percakapan mana yang Anda mulai, proposal mana yang Anda anggap mungkin. Citra internal bertindak sebagai arsitek yang diam. Ia menggambar naskah, memilih pemeran pendukung, menghambat, atau memperluas kemungkinan. Tanyalah diri Anda, sejujurnya, ketika Anda bercermin, siapa yang muncul di sana? Seorang ahli peluang atau seseorang yang tidak bisa mengatasi? Seseorang yang pantas atau seorang penyintas? Jawaban itu menentukan jenis hasil yang dihasilkan kehidupan Anda. Citra ini tidak muncul begitu saja. Ia terbentuk oleh pengulangan, oleh peristiwa-peristiwa kecil yang terekam dengan emosi dan menjadi aturan internal. Saya ingat tubuh saya yang muda, jari yang terluka, putus sekolah, dan berganti pekerjaan tanpa masa depan. Semua ini menyaring harga diri saya. Bukan hanya apa yang terjadi, melainkan interpretasi yang saya pegang. Interpretasi itu menjadi label, inilah saya. Dan selama bertahun-tahun, saya berperilaku sesuai dengan label itu. Begitulah cara kerjanya bagi kebanyakan orang. Sebuah pengalaman berubah menjadi kalimat internal, dan kalimat itu menjadi pola hidup. Mengubah citra ini membutuhkan metode. Pertama, petakan citra-citra yang menguasai Anda. Ingatan apa saja yang berulang ketika Anda memikirkan uang, risiko, kesuksesan. Frasa apa saja yang Anda dengar saat kecil yang masih bergema. Menuliskannya adalah dasar namun kuat. Dengan menuliskan keyakinan yang menghambat Anda mengeluarkannya dari mode otomatis dan membawanya untuk dianalisis. Setelah itu, datanglah penggantian yang disengaja, dan inilah aturan praktisnya. Anda tidak mengubah citra dengan penalaran dingin. Anda mengubahnya dengan menanamkan narasi baru dengan emosi dan pengulangan. Afirmasi netral tidak cukup. Afirmasi tersebut perlu dirasakan seolah-olah sudah benar. Teknik yang saya gunakan dan yang berhasil sederhana dan langsung. Pertama, rumuskan kalimat pendek dalam kala kini yang menggambarkan siapa diri Anda dan hasil finansial yang Anda inginkan. Bukan saya akan menjadi, saya adalah. Tambahkan emosi. Ini bukan mengucapkan kata-kata, melainkan menghayatinya. Kedua, paparkan alam bawah sadar pada bukti fisik yang mendukung citra ini. Sebuah foto simbolis, cek yang ditulis dengan jumlah yang Anda inginkan, meskipun imajiner, kwitansi palsu yang Anda simpan sebagai pengingat. Alam bawah sadar bekerja berdasarkan bukti sensorik. Ia menerima citra yang berulang sebagai fakta. Ketiga, ubah citra menjadi perilaku. Ambil tindakan-tindakan kecil yang mengkonfirmasi siapa yang Anda inginkan. Panggilan untuk suatu peluang, proposal yang dikirim, kursus singkat yang dimulai. Tindakan menghubungkan perasaan dengan dunia nyata dan pengulangan mengonsolidasikannya. Banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana jika ini berubah menjadi fantasi tanpa hasil? Tentu saja bisa. Jebakannya adalah berpikir bahwa citra menggantikan kerja. Tidak, citra adalah mesinnya. Tindakan adalah rodanya. Tanpa tindakan, citra hanya menjadi fantasi yang nyaman. Perubahan sejati membutuhkan koherensi, pikiran baru, perasaan baru, dan perilaku baru. Semuanya selaras. Ketika ketiga hal ini menyatu, alam bawah sadar menata ulang prioritas.
perhatian menemukan peluang yang sebelumnya tidak diperhatikan, dan kegigihan berubah bentuk karena sekarang ada saya yang baru, yang tahu apa yang pantas mereka dapatkan. Ada komponen ilmiah langsung dalam hal ini. Peneliti perilaku telah menunjukkan bahwa apa yang kita yakini tentang diri kita, efikasi diri kita, memprediksi kualitas keputusan, kegigihan dalam menghadapi tantangan, dan pada akhirnya kemungkinan keberhasilan dalam usaha. Ilmu saraf menunjukkan bahwa latihan mental mengaktifkan jaringan saraf yang mirip dengan tindakan nyata. Dengan melatih identitas baru, Anda secara harfiah menciptakan jalur saraf yang memfasilitasi pemilihan perilaku tersebut di dunia nyata. Dengan kata lain, perubahan citra bukanlah mistisisme, itu adalah pemrograman ulang praktis dari sistem panduan internal Anda. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berlaku segera. Seorang wiraniaga berusia 45 tahun yang mendefinisikan dirinya sebagai terlalu tua, dapat, dalam waktu 2 minggu, mulai mendefinisikan dirinya sebagai profesional yang perseptif dengan penawaran berharga. Mengubah bahasanya di telepon, menyiapkan presentasi dengan lebih percaya diri, mencatat 2 poin kuat yang akan membuktikan nilai kepada klien. Seorang ibu tunggal yang berpikir, saya tidak bisa mengambil risiko, dapat menciptakan citra penyedia kreatif, membuat penawaran lepas kecil selama 20 menit sehari, dan secara bertahap mengumpulkan bukti konkret pendapatan tambahan. Praktiknya selalu sama, identifikasi label yang membatasi, rumuskan identitas baru di masa kini, paparkan alam bawah sadar pada bukti, dan ambil tindakan-tindakan kecil yang orang tersebut tidak akan pernah ambil sebelumnya. Saya ingin menceritakan sebuah adegan dari hidup saya yang menggambarkan ini secara blak-blakan. Ketika saya muda, kecelakaan gergaji itu membuat saya tanpa arah. Saya merasa terkutuk pada pekerjaan yang tidak menginspirasi, pada citra diri sebagai hanya mampu bertahan hidup. Selama bertahun-tahun saya menerima rutinitas yang mengkonfirmasi keyakinan ini. Barulah ketika sebagai orang dewasa, saya mulai memaksakan citra-citra yang berlawanan, menulis setiap hari. Saya mampu memimpin, saya layak mendapatkan kelimpahan, dan mengambil tindakan yang konsisten dengan frasa itu, bahwa potongan-potongan dunia saya mulai berubah. Itu tidak instan, itu kumulatif. Namun pertama kali saya menerima imbalan finansial yang bertentangan dengan label lama saya merasakan emosi yang bukan hanya kegembiraan. Itu adalah konfirmasi bahwa saya yang baru sedang menjadi realitas yang beroperasi. Setiap konfirmasi kecil membuat tindakan yang lebih besar berikutnya menjadi lebih mudah. Ada keberatan yang sah, tapi bagaimana dengan tagihan? Bagaimana saya mengubah identitas tanpa bangkrut? Jawaban praktisnya adalah jangan mengubah segalanya sekaligus. Gunakan citra untuk memandu keputusan yang lebih baik, bukan untuk menciptakan risiko yang tidak bertanggung jawab. Lakukan perubahan mikro, pangkas satu pengeluaran yang tidak berguna dan alihkan ke investasi dalam pembelajaran. Uji layanan baru dengan biaya rendah, berbicara dengan 2 orang baru per minggu yang dapat membuka perspektif. Tindakan-tindakan ini adalah bukti baik bagi alam bawah sadar Anda maupun bagi rekening bank Anda. Tindakan-tindakan ini menyeimbangkan emosional dengan praktis. Sebuah latihan langsung dan mudah untuk mendefinisikan ulang citra diri Anda dalam waktu 7 hari. Pertama, tulis 3 afirmasi singkat dalam kala kini yang mendefinisikan diri baru Anda. Kedua, bacalah dengan suara lantang saat bangun tidur dan sebelum tidur dengan perasaan tulus. Ketiga, pilih 1 pengingat fisik yang akan Anda lihat setiap hari. Keempat, lakukan 1 tindakan mikro setiap hari yang mengukuhkan identitas baru ini. Kelima, di penghujung hari, catatlah setiap tanda. Respons, sebuah ide,
panggilan, atau peningkatan suasana hati. Protokol ini memaksa sistem Anda untuk menciptakan bukti, dan alam bawah sadar hanya menerima perubahan ketika ia menyaksikan bukti yang berulang. Pada akhirnya, mengubah citra diri Anda pada hakikatnya adalah keputusan tentang harga diri. Banyak orang yang mencapai usia 40 tahun menanti sinyal eksternal untuk memvalidasi kelayakan mereka. Sinyal paling andal dan langsung berasal dari dalam. Keputusan untuk melihat diri Anda secara berbeda dan bertindak sesuai dengan itu. Lakukan ini dengan metode, konsistensi, dan tanggung jawab. Raih kemenangan-kemenangan kecil, rayakanlah, dan biarkan kemenangan itu menjadi fondasi bagi transformasi yang lebih besar. Citra diri yang tepat tidak menjanjikan jalan yang mudah. Ia memastikan bahwa upaya yang Anda curahkan akan efektif dan selaras dengan hasil yang lebih signifikan. Banyak individu tiba di usia 40 tahun dengan keyakinan bahwa waktu tidak berpihak kepada mereka, bahwa hidup telah berlalu begitu saja, dan bahwa bagian terbaik dari perjalanan mereka sudah di belakang. Mereka melihat usia mereka yang terus bertambah dan berkata pada diri sendiri, "Sudah terlambat, saya tidak bisa lagi meraih impian saya." Namun kebenarannya justru sebaliknya. Bukan waktu yang mendikte nasib Anda, melainkan pikiran Anda. Pola pikir yang Anda pertahankan, itulah yang benar-benar menentukan apakah Anda akan maju atau jalan di tempat. Penelitian dari Universitas Stanford mengungkapkan sesuatu yang mengesankan. Orang-orang yang mencapai usia 40 tahun dengan tujuan dan sasaran yang jelas tidak hanya hidup lebih lama, tetapi juga lebih produktif. Mereka tidak membiarkan diri mereka terbawa arus rutinitas atau perasaan bahwa waktu sudah lewat. Sebaliknya, mereka mengubah setiap momen menjadi tindakan nyata. Mereka tidak menunggu hidup terjadi. Mereka mewujudkannya. Setiap keputusan yang dibuat dengan niat, setiap langkah yang diambil menuju suatu tujuan, memperpanjang tidak hanya vitalitas, tetapi juga kapasitas untuk menciptakan hasil yang luar biasa. Tubuh memang menua, ya, tetapi pikiran, ketika dipupuk dengan ide-ide baru, impian, dan tantangan, terus-menerus memperbarui dirinya sendiri. Setiap kali Anda membiarkan diri Anda mempelajari sesuatu yang baru, setiap kali Anda menantang diri sendiri untuk berpikir secara berbeda, pikiran Anda membangun kembali, memperkuat, dan memperluas kapasitasnya untuk menghasilkan peluang. Seolah usia hanyalah sebuah angka, dan kekuatan sejati terletak pada frekuensi pikiran Anda, intensitas keinginan Anda, dan kejelasan tujuan Anda. Tanyakan pada diri Anda, berapa kali Anda mengatakan, "Saya tidak sanggup lagi," padahal sesungguhnya itu hanyalah sebuah keyakinan yang Anda terima sebagai fakta. Berapa banyak impian yang tersimpan di rak, berapa banyak ide yang dikesampingkan hanya karena seseorang mengatakan itu tidak mungkin, atau karena Anda sendiri mulai percaya bahwa Anda tidak punya waktu lagi. Setiap keputusan itu, setiap kali Anda meragukan diri sendiri, hanyalah jalan memutar, bukan tujuan akhir. Alam semesta tidak mengenal usia. Ia merespons frekuensi, energi yang Anda pancarkan, kejelasan dari apa yang Anda inginkan. Ia tidak melihat kalender Anda pada jumlah tahun yang telah Anda jalani, atau pada rintangan yang muncul di sepanjang jalan. Ia merespons kekuatan di mana Anda menjaga pikiran Anda selaras dengan apa yang ingin Anda ciptakan. Dan inilah kebenaran yang transformatif. Bahkan pada usia 40, 50, atau 60 tahun, Anda masih bisa mendefinisikan ulang hidup Anda, menempa jalur baru, dan mencapai tujuan yang dulunya tampak mustahil. Setiap hari yang berlalu adalah kesempatan untuk menghubungkan kembali dengan apa yang benar-benar Anda inginkan.
Setiap pikiran terfokus, setiap tindakan yang disengaja meningkatkan frekuensi Anda dan menarik hasil yang lebih besar kepada Anda. Usia hanya menjadi batasan ketika Anda mempercayainya. Ketika Anda mengubah pikiran Anda, mengubah fokus Anda, mengubah frekuensi Anda, waktu berhenti menjadi musuh dan menjadi sekutu yang kuat. Waktu untuk bertindak adalah sekarang, karena potensi yang Anda bawa tidak berkurang seiring berjalannya tahun. Ia hanya menunggu Anda untuk membangkitkannya, menggunakannya, dan membiarkannya mengubah hidup Anda dengan cara yang bahkan belum bisa Anda bayangkan. Percayalah ini, tidak pernah ada kata terlambat. Yang membatasi Anda bukanlah usia, melainkan keyakinan bahwa sesuatu sudah berlalu. Setiap impian, setiap ide, setiap langkah menuju tujuan Anda masih dalam jangkauan Anda. Dan semakin Anda membiarkan diri Anda percaya akan hal ini, semakin cepat hidup Anda menyesuaikan diri dengan apa yang siap Anda terima. Alam semesta selalu merespons kejelasan, niat, dan frekuensi. Dan Anda, jika Anda memilihnya, bisa meningkatkan frekuensi Anda dan menciptakan realitas kemakmuran, kegembiraan, dan kepuasan jauh melampaui apa yang Anda bayangkan hingga saat ini. Anda tidak harus percaya kepada saya. Coba saja, terapkan, dan lihat apa yang terjadi. Jika Anda melakukan ini, Anda akan menyadari sesuatu yang kuat. Anda tidak pernah terlalu tua, pun tidak pernah terlambat. Anda hanya beresonansi pada frekuensi yang salah. Dan ketika Anda menyesuaikan frekuensi itu, Anda akan menemukan bahwa langkah selanjutnya dalam hidup Anda jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Sekarang, lanjutkan. Video berikutnya yang muncul di sana akan menunjukkan cara mengubah tingkat getaran Anda dan memajukan kebijaksanaan Anda satu langkah lagi. Anda akan memahami sekali untuk selamanya bagaimana uang benar-benar mengalir kepada mereka yang siap menerimanya.